Selamat pagi Bu Novi. Ya, selamat pagi Bu Pi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat ya Bu ya? Kita akan memasuki masa-masa akhir dari pendidikan dan mudah-mudahan ini nanti tidak menyurutkan semangat Ibu ya. Nah, hari ini kita masuk ke PI 5 ya Bu. Jadi ada beberapa informasi yang ingin saya peroleh dari Bu Novita. Yang pertama terkait pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan agama ya, jadi saya nggak menanya detail gitu. Kalau minuman kan wajar karena kalau ada tamu gitu, jadi mungkin ada dana sedikit lah untuk yang uang saku dari sekolah. Iya, dari sekolah. Nah, ini nanti bisa jadi praktik baik Bu ya, yang bisa Ibu bawa nanti ke Loka 7. Nah, jadi praktik baik ini misalnya kegiatan literasi dan kerohanian tadi bisa Ibu buat dalam bentuk standing banner, jadi ditampilkan saat di Loka Karya. Jadi praktik baik Ibu sebagai guru di kelas ada nggak praktik atau inovasi yang Ibu lakukan, dan juga praktik baik sekolah, misalnya program sekolah yang dilaksanakan itu nanti yang dipajang di Loka Karya 7 ya. Gambarnya gitu ya Bu ya, atau dokumentasi, kemudian jadwal kegiatannya misalnya ada penjelasan sedikit lah tentang kegiatan itu. Nah, itu karena orang kalau Loka 7 itu orang ingin melihat sekolah kita apa itu dampak dari keberadaan guru penggerak ini apa di sekolahnya, seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk komunitas praktisinya lagi seperti apa perkembangannya? Kembelnya kami berjalan dengan baik. Kalau ibaratnya tidak pernah rutin, tidak pernah terjadwal gitu. Jadi sesekali nanti kepala sekolah hari Selasa ada kembel kita membahas ini gitu. Jadi di saat diperlukan gitu, situasi sesuai situasi ya, situasi gitu. Kembelnya apa namanya Bu? Kembel Sepanam Berkah. Sepanam Berkah. Ini anggotanya seluruh guru ya? Iya. Dan itu sudah di SK-kan. Oke, ada SK. Kemudian jadwal tidak rutin ya? Iya. Jadwalnya tentatif. Dari Ibu Selvia Bara, ketua Ketuanya kembelnya. Iya, oke. Baik, dukungan dari sekolah seperti apa Bu? Kegiatan kembelnya sudah bagus. Ya, penuh itu buat ya, ya, dari kepala sekolah ya. Banyak dia mendukung apapun, misalnya dari guru juga mau ibaratnya
berbagi pengalaman atau apapun dalam bentuk apapun beliau siap aja gitu ibaratnya memfasilitasi. Baik, luar biasa sekali, berarti dukungan tadi sudah positif dari rekan sejawat juga aktif yang mengikuti. Aktif dari rekan sejawat. Pernah tidak Ombel ini didaftarkan di PMM tidak, Bu? Saya kurang tahu gitu Bu, kayaknya belum ada pernah terdengar di saya, kayaknya belum deh. Belum ya, belum. Iya. Apa bisa nanti didaftarkan? Iya. Ya, apalagi sekolah penggarap nanti terdata atau tidak banyak Ombel nanti. Kalau belum nanti didaftarkan saja di PMM dulu. Kemudian, nah berikutnya terkait pengalaman Ibu melakukan observasi dan pendampingan dengan rekan sejawat. Ya. Kalau pengalaman saya ibaratnya saya itu kalau melakukan observasi seolah-olah saya menilai gitu, menilai teman gitu. Apa intinya kayaknya seperti itu gitu. Apakah teman ini melakukan pembelajaran itu sesuai dengan tahapan-tahapan. Tapi rasanya itu untuk menjadi motivasi saya ibaratnya bahwa kalau teman lebih bagus saya harus juga ibaratnya mengikuti jejak langkah teman itu. Kalau saya melihat dari yang saya lakukan bersama teman itu menjadi observer, yang dilakukan teman saya itu sangat baik, bisa jadi contoh saya sesuai dengan alur KSE juga ada juga KSE di situ, teknik stop juga gitu. Dan sesuai dengan sintak menggunakan model-model yang sudah dia Ibu tadi jabarkan di waktu di peranya tadi ya. Berarti seluruh tahapan terlaksana ya. Terlaksana. Observasi dan hanya ada hambatan aja sedikit yang beliau utarakan tadi tentang memasangkan laptop LCD ya ibaratnya kondisi karena memang tidak ngarah ke situ jiwanya untuk akhirnya di situ. Kalau hambatan Ibu ketika melakukan pendampingan ada tidak, Bu? Hambatan saya yaitu ketika proses pendampingan itu tidak ada hambatan sih Bu, cuman saya mengamati itu dengan seksama. Kadang ternyata saya melihat kalau melihat gitu ternyata ada siswa itu yang aktif gitu, ternyata kayak menonton ya Bu ceritanya tuh melihat ada temannya siswa yang tidak aktif gitu, karena guru ini kan tidak ada satu aja fokus fokus, jadi kan nggak bisa dia lihat yang di sebelah ini bermain kan, jadi kita yang menonton dari belakang itu ternyata seperti ini gitu, ternyata ngelihat teman melakukan pembelajaran, mungkin saya juga seperti itu juga mungkin kita nggak sadar nggak sadar gitu dengan beraneka ragamnya siswa di dalam kelas gitu. Itu ada pengalaman baru ya bagi itu yang melakukan pendampingan atau observasi sampai dengan proses coaching dengan rekan sejawat. Rasanya bagaimana Bu setelah melakukan observasi dengan rekan sejawat? Merasa senang aja gitu, jadi senang dan termotivasi untuk melakukan pembelajaran seperti Ibu gitu, dengan semangatnya juga ingin memajukan pembelajaran itu supaya siswa itu tidak bosan dan aktif terus. Jadi dengan diselingi juga ice breaking gitu, dengan teknik stop juga yang jarang bisa dilakukan beberapa guru gitu. Motivasi saya gitu ya, semoga bisa selalu seperti Ibu itu ya. Baik, berarti tidak ada kendala yang berarti ya. Kemudian, selanjutnya saya ingin mendengar penilaian diri dari Ibu terkait ini kan sudah jadi CGP sudah beberapa bulan. Dari Ibu sendiri, penilaian Ibu seperti apa? Menurut Ibu kompetensi apa sih yang sudah meningkat dari diri Ibu dan apa yang Ibu rasa perlu ditingkatkan? Kalau untuk ditingkatkan yaitu dalam pembelajaran aja gitu, kadang kalau lagi dalam ngajar kadang lupa juga kadang anak siswa ini kalau belajar matematika dengan serius saya mengajar gitu bisa lupa memberikan ice breaking juga, karena anak itu kan bisa butuh bosan, karena saya dengan seksama ayo anak-anak kerjakan yang ini sudah saya ganti angka, jadi lupa juga saya menyelingi ice breaking dengan fokus dengan pembelajaran yang seperti biasa gitu. Jadi harus saya ada evaluasi juga bahwa ada ice breaking gitu, kadang bisa lupa. Terus yang sudah bagus tadi sudah bagus itu tentang kolaborasi sama teman rekan sejawat gitu. Jadi di mana misalnya tuh
rekan tuh ada kendala bisa saya membantu. Lebih mudah ya, lebih mudah komunikasinya juga ya. Kemudian tadi yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan manajemen kelas seperti itu ya, menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Untuk inovasi sendiri Ibu sudah ada tidak ada praktik baik yang Ibu lakukan di kelas terkait Ibu sebagai guru di kelas? Ada tidak praktik baik ini? Belum, selama ini masih belum. Jadi supaya gini, kita itu CGP kan banyak ekspektasi orang kan CGP dia pasti lebih lah dari guru yang biasa. Nah, jadi harapannya nanti terutama di Loka 7 itu terlihat progres praktik baik atau inovasi yang para CGP lakukan di minimal di dalam kelasnya. Jadi kalau memang belum nanti perlu Ibu pikirkan lagi untuk dipersiapkan nanti untuk di Loka 7. Itu harus sih kalau menurut saya, karena itu poinnya apa ya, kita melihat keberhasilan seseorang itu kalau dia sudah ada inovasi, ada perubahan. Baik, terima kasih Bu Novi atas informasinya, luar biasa sekali, dan mudah-mudahan Bu Novi tetap semangat karena kita sebentar lagi kita akan melakukan lokakarya dan nanti juga ada akhir itu ada lokakarya 7 di mana kita akan memamerkan nih hasil pendidikan kita. Jadi jangan sampai ketika lokakarya 7 nanti jadinya gagal panen nggak ada yang bisa ditampilkan seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Novi atas informasinya. Sama-sama Ibu.